Setia Novanto sudah mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR dan Partai Golkar kini tengah menggodok nama kader yang naik menjadi Ketua DPR. Hingga kini ada 5 nama kader yang tengah menjadi pembahasan. Mundurnya Setia Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 membuat tampuk pimpinan DPR tersebut lowong. Dalam aturan Undang-Undang MD3 menyebutkan, jika salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, maka anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas sampai ada pimpinan definitif. Dan harus berasal dari partai politik yang sama. Selain itu, dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR, menyatakan pergantian pimpinan DPR hanya dilakukan untuk pimpinan yang mengundurkan diri, bukan keseluruhan pimpinan DPR. Pimpinan DPR lainnya harus meminta nama pengganti kepada partai politik yang bersangkutan. Dalam hal ini, Partai Golkar sebagai partai asal Setia Novanto berhak menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPR. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan ada 5 nama yang tengah menjadi pembahasan di internal partai. Mereka adalah Titik Soeharto, Rambe Kamaruzzaman, Ade Komarudin, Fadel Muhammad, dan Aziz Syamsuddin. Keputusan kekuatan Partai Golkar ada pada sistem, ya bukan ada pada orang-orang, tetapi sistem ini nanti akan menggodok siapa-siapa nanti yang akan kita tugaskan ya untuk dapat dicalonkan sebagai Ketua DPR mengganti Setia Novanto. Namun pengamat hukum tata negara Refli Harun menilai seharusnya ada pemilihan Ketua DPR kembali, bukan dipilih dari Partai Golkar. Ya ke depan ya mestinya ada revisi karena ini tidak logis. Kalau memang didasarkan pada pemilihan, kalau ada kekosongan mestinya pemilihan lagi ya. Tetapi kan masalahnya adalah undang-undang ini sudah ada dan berlaku. Sepanjang undang-undang itu belum berubah ya atau belum di judicial review di Mahkamah Konstitusi ya dia tetap berlaku. Maka kemudian Golkar tetap mendapatkan jatah sebagai Ketua DPR walaupun menurut saya tidak logis begitu. Sementara itu, sejumlah anggota DPR juga menginginkan revisi Undang-Undang MD3 tahun 2014 agar dikembalikan ke Undang-Undang MD3 tahun 1999, sehingga partai pemenang pemilu dapat memimpin DPR. Ya, dengan sistem seperti sekarang ini, MD3-nya kurang bagus, tidak baik lah. Kembalikan saja seperti MD3 tahun 2009, ya seperti itu. Siapapun nanti ketuanya, ya kita cari yang terbaik. Ini kan semua karena MD3, karena itu saya nggak tahu dulu lahirnya MD3 yang direvisi. Secara logika awam ya, kita berpartai politik ini untuk apa sih? Kan untuk menang kan, biar bisa bekerja untuk rakyat dengan baik. Sebenarnya partai-partai yang merasa dirugikan dan koalisinya perlu kok dikocok ulang yang namanya MD3 itu. Ya direvisi. Setia Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR sesaat sebelum MKD memutus hasil sidang etik atas kasus Papa minta saham. MKD kemudian memutus sidang etik tanpa sanksi kepada Setia Novanto. Tim Liputan Metro TV.